Kali Jodo selalu berbau lumpur busuk dan darah lama. Di sanalah Rahmat dilahirkan, di gubuk sempit beratap seng yang bocor setiap hujan turun. Sejak kecil, ia terbiasa tidur dengan suara pertengkaran, jeritan perempuan, dan botol pecah yang saling beradu di malam hari. Dunia Rahmat tidak pernah mengenal kata aman, hanya bertahan atau hancur. Ayahnya, Burhan, hanyalah kuli angkut yang sering diperas preman setempat. Setiap pulang kerja, wajah Burhan selalu lebam, namun ia tetap tersenyum di hadapan Rahmat kecil. Hidup memang kejam, Mat, katanya suatu malam, tapi jangan biarkan hatimu jadi lebih kejam dari hidup. Kalimat itu terpatri di kepala Rahmat, meski kelak akan dilupakannya. Suatu sore kelabu, hujan turun deras, dan Kali Jodo meluap membawa amarahnya. Rahmat melihat ayahnya diseret oleh sekelompok preman mabuk di bawah jembatan. Ia berlari, berteriak memanggil nama ayahnya, tapi suaranya tenggelam oleh hujan dan tawa kasar. Sebatang besi menghantam kepala Burhan, dan tubuh itu jatuh tak bergerak ke lumpur hitam. Rahmat kecil berlutut di samping jasad ayahnya, tangannya gemetar menyentuh darah yang bercampur air hujan. Tak satu pun orang dewasa berani menolong. Semua menunduk, semua takut. Saat itulah Rahmat belajar pelajaran paling pahit dalam hidupnya, di Kali Jodo, yang lemah hanya menunggu giliran mati. Pemakaman ayahnya berlangsung sunyi. Tanah merah menutup tubuh Burhan, sementara Rahmat berdiri kaku dengan mata kosong. Tidak ada doa panjang, tidak ada keadilan, hanya kemiskinan yang makin menjerat. Sejak hari itu, senyum Rahmat menghilang, digantikan tatapan dingin yang tak sesuai usianya. Malam-malam Rahmat dipenuhi mimpi buruk. Ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar kembali suara tulang retak dan tawa para preman. Namun rasa takut perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, kebencian. Kebencian pada orang-orang yang merasa berkuasa, pada dunia yang membiarkan ayahnya mati begitu saja. Rahmat mulai menghabiskan waktunya di jalanan Kali Jodo, memperhatikan para preman yang dulu ia takuti. Ia melihat bagaimana mereka disegani, bagaimana orang-orang menyingkir saat mereka lewat. Dalam benaknya, satu pikiran tumbuh perlahan namun pasti, hanya kekerasan yang dihormati di tempat ini. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Rahmat mengepalkan tangannya, kuku-kukunya menusuk telapak hingga berdarah. Ia bersumpah dalam hati, sumpah yang kelak akan mengubah Kali Jodo selamanya. Ia tak akan hidup sebagai korban seperti ayahnya. Suatu hari nanti, semua orang akan menunduk ketika mendengar namanya, Rahmat. Hari-hari setelah kematian ayahnya membuat Rahmat tumbuh lebih cepat dari usianya. Ia berhenti sekolah tanpa ada yang menahan, memilih berkeliaran di Kali Jodo dari pagi hingga malam. Perutnya sering kosong, tapi matanya selalu waspada, mengamati setiap sudut gelap tempat kekuasaan dan kekerasan bersembunyi. Rahmat mulai melakukan pekerjaan kecil demi bertahan hidup, mengantar minuman keras, menjaga lapak judi liar, hingga membersihkan sisa perkelahian di malam hari. Upahnya recehan, tapi cukup untuk membeli nasi basi dan rokok murah. Dari sana, ia belajar satu hal penting, uang dan rasa takut adalah bahasa yang paling dipahami di Kali Jodo. Suatu malam, seorang preman tua bernama Bang Jaka memperhatikannya. Rahmat diminta menjadi mata, mengawasi orang-orang asing yang masuk wilayah mereka. Tanpa banyak bicara, Rahmat mengangguk. Ia tahu, ini bukan tawaran biasa, melainkan pintu masuk ke dunia yang dulu merenggut ayahnya. Tugas pertamanya berujung pada perkelahian kecil. Seorang pemuda mabuk menolak membayar setoran dan memaki Bang Jaka. Tanpa berpikir panjang, Rahmat menghantamkan botol ke kepala pemuda itu. Darah mengalir, dan teriakan memenuhi gang sempit. Untuk pertama kalinya, Rahmat merasakan sensasi aneh, takut yang bercampur dengan kepuasan. Bang Jaka tertawa melihat keberaniannya. Lukunya nyali, Mat, katanya sambil menepuk bahu Rahmat. Sejak malam itu, Rahmat bukan lagi anak jalanan biasa. Ia mulai diajari cara memukul, cara mengintimidasi, dan cara membaca situasi sebelum kekerasan meledak. Namun setiap pukulan yang ia layangkan selalu dibarengi bayangan wajah ayahnya. Rahmat mencoba menyingkirkan rasa bersalah itu, meyakinkan dirinya bahwa ini satu-satunya jalan agar ia tak diinjak-injak. Di Kali Jodo, kelembutan hanyalah undangan untuk mati. Nama Rahmat perlahan mulai dikenal di kalangan preman kecil. Ia pendiam, tapi tindakannya cepat dan tanpa ragu. Tatapannya dingin, seolah tak ada lagi ruang untuk rasa kasihan. Anak lumpur Kali Jodo itu kini mulai berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih berbahaya.
Di suatu sudut malam, Rahmat berdiri menatap aliran sungai yang hitam pekat. Ia tahu langkah pertamanya telah diambil, dan jalan yang ia pilih tak mungkin kembali. Kali jodoh telah memberinya pelajaran pahit, dan kini Rahmat bersiap membalasnya dengan cara yang jauh lebih kejam. Waktu mengalir cepat bagi Rahmat, seperti arus kali jodoh yang tak pernah benar-benar bersih. Tubuhnya semakin keras, tatapannya semakin kosong. Ia tak lagi sekadar mata bagi Bang Jaka, melainkan tangan yang siap memukul kapan saja diperintah. Setiap malam, namanya semakin sering disebut, bukan dengan teriakan, melainkan dengan bisikan penuh takut. Masalah besar muncul ketika wilayah Bang Jaka mulai diganggu oleh kelompok preman dari seberang kali. Setoran dipotong, lapak diperas, dan anak buah Bang Jaka dipermalukan. Rahmat melihat sendiri bagaimana Bang Jaka dipaksa menunduk, menelan amarah demi menghindari perang terbuka. Pemandangan itu membakar sesuatu di dada Rahmat. Kalau kita terus diam, mereka bakal injak kepala kita, ucap Rahmat suatu malam. Bang Jaka hanya menghela napas panjang, matanya lelah. Saat itulah Rahmat sadar, orang-orang lama sudah terlalu takut kehilangan apa yang mereka punya. Tapi Rahmat berbeda, ia tak punya apa-apa lagi untuk diselamatkan. Kesempatan datang di bawah jembatan tua, tempat transaksi ilegal sering dilakukan. Rahmat mengetahui satu anak buah kelompok seberang akan datang sendirian membawa uang setoran. Tanpa izin siapapun, Rahmat mendatangi tempat itu dengan tangan kosong dan hati penuh amarah yang dipendam bertahun-tahun. Perkelahian pecah cepat dan brutal. Tinju, besi, dan teriakan bercampur di antara tiang jembatan. Rahmat memukul tanpa henti, seolah setiap hantaman adalah balasan atas kematian ayahnya. Ketika lawannya terjatuh tak berdaya, Rahmat masih terus menghantam hingga darah mengalir deras ke lumpur hitam. Beberapa preman lain datang terlambat, hanya untuk menyaksikan tubuh rekannya tergeletak nyaris tak bernyawa. Tatapan mereka bertemu dengan mata Rahmat yang dingin dan tak berkedip. Tak ada rasa takut di wajah Rahmat, hanya ketegasan yang membuat mereka mundur perlahan. Kabar kejadian itu menyebar cepat di Kalijodo. Rahmat dianggap gila, tapi juga mulai ditakuti. Bang Jaka marah sekaligus kagum, menyadari bahwa anak lumpur yang ia pungut telah melangkah terlalu jauh. Sejak malam itu, konflik tak lagi bisa dihindari. Di bawah jembatan yang masih basah oleh darah, Rahmat berdiri sendirian. Ia merasakan sesuatu berubah dalam dirinya, sebuah titik tanpa kembali telah terlewati. Kalijodo kini mengenal namanya bukan sebagai korban, melainkan sebagai ancaman yang baru saja lahir. Sejak insiden berdarah di bawah jembatan, udara Kalijodo berubah terasa lebih berat. Bang Jaka mulai membatasi gerak Rahmat, bukan karena benci, melainkan takut. Ia melihat bayangan pengkhianatan di mata Rahmat, bayangan yang dulu juga pernah hidup di matanya sendiri saat muda. Rahmat merasakan perubahan itu. Ia tak lagi dipercaya sepenuhnya, tak lagi diajak dalam pertemuan penting. Anak buah Bang Jaka mulai menjaga jarak, seolah Rahmat adalah api yang bisa membakar siapa saja. Dari pinggir gelap, Rahmat mengamati dan menyimpan semuanya dalam diam. Di balik bayang-bayang malam, Rahmat mulai mendengar bisikan. Beberapa anak buah Bang Jaka mengeluh tentang kepemimpinan yang melemah, tentang wilayah yang semakin tergerus. Mereka melihat Rahmat sebagai harapan baru, sosok yang berani bertindak tanpa ragu. Rahmat tidak membujuk, tidak menjanjikan apapun, ia hanya diam dan membiarkan kebencian mereka tumbuh sendiri. Malam pengkhianatan itu datang tanpa hujan. Bang Jaka duduk sendirian di pos jaga, menunggu setoran terakhir. Rahmat melangkah mendekat, langkahnya pelan namun pasti. Untuk sesaat, kenangan lama terlintas, saat Bang Jaka pertama kali memberinya makan dan perlindungan. "Lu berubah, Mat," kata Bang Jaka lirih, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Rahmat tak menjawab, tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah lama yang akhirnya menemukan jalannya. Sebilah besi terangkat, dan suara tulang retak memecah kesunyian malam. Bang Jaka terjatuh dengan napas tersengal, darah mengalir di sela jari-jarinya. Rahmat menatapnya tanpa air mata, tanpa penyesalan. Di Kalijodo, yang lemah ditinggal mati, ucap Rahmat dingin, mengulang pelajaran yang pernah diajarkan hidup padanya. Keesokan paginya, kabar itu menyebar seperti api. Bang Jaka tumbang, dan Rahmat berdiri di puncak kekacauan. Tak ada yang berani melawan, karena semua tahu siapa yang menghabisi sang pemimpin lama. Rasa takut berubah menjadi kepatuhan. Di tempat Bang Jaka dulu berkuasa,
Rahmat kini berdiri menatap Kalijodo. Ia telah mengkhianati orang yang membesarkannya, dan dengan itu, mengubur sisa-sisa kemanusiaan terakhirnya. Anak lumpur itu kini melangkah menjadi penguasa, dan Kalijodo bersiap menyambut era kekejaman yang baru. Kematian Bang Jaka menjadi tanda berakhirnya satu zaman dan lahirnya kekuasaan baru. Rahmat tidak perlu mengumumkan dirinya sebagai pemimpin, karena ketakutan telah lebih dulu melakukannya. Setiap gang, setiap lapak, setiap sudut gelap Kalijodo kini menunggu perintah dari satu nama yang mulai diagungkan sekaligus dibenci. Rahmat menata ulang wilayah dengan tangan besi. Setoran dinaikkan, aturan diperketat, dan siapapun yang melanggar akan dijadikan contoh. Ia tidak berteriak, tidak mengancam panjang lebar. Satu hukuman keras sudah cukup untuk membuat seluruh Kalijodo paham, bahwa era ampunan telah berakhir. Bisnis ilegal berkembang pesat di bawah kendalinya. Judi, minuman keras, narkoba, dan prostitusi mengalirkan uang tanpa henti. Rahmat mengatur semuanya dengan kepala dingin dan perhitungan matang, jauh lebih rapi dari pendahulunya. Kekejaman Rahmat bukan tanpa arah, melainkan senjata untuk menjaga kekuasaan. Anak buahnya tunduk bukan karena hormat, melainkan takut. Rahmat tak segan menghukum orang terdekatnya sendiri bila dianggap lalai. Suatu malam, seorang tangan kanan kedapatan mencuri setoran. Tanpa banyak bicara, Rahmat menghajarnya di depan umum, membiarkan jeritan itu menjadi peringatan bagi yang lain. Namun di balik kekuasaannya, Rahmat semakin terasing. Ia jarang bicara, jarang tertawa. Setiap malam ia duduk sendirian menatap Kalijodo, mendengar suara arus air yang mengingatkannya pada masa kecil yang terkubur lumpur dan darah. Kekuasaan memberinya segalanya, kecuali ketenangan. Orang-orang mulai memanggilnya Raja Kalijodo. Nama itu menyebar hingga ke wilayah lain, membawa reputasi Rahmat sebagai penguasa kejam yang tak bisa ditawar. Preman-preman luar memilih mundur sebelum mencoba, karena cerita tentang kekejamannya selalu berakhir dengan darah. Meski begitu, Rahmat sadar, kekuasaan sebesar ini selalu mengundang iri dan dendam. Ia memperketat pengawasan, menanam mata-mata di mana-mana. Kepercayaan menjadi barang langka, bahkan untuk dirinya sendiri. Ia hidup dalam lingkaran kecurigaan yang ia ciptakan sendiri. Di puncak kejayaannya, Rahmat berdiri di atas bangunan reyot menghadap Kalijodo. Ia telah menjadi sosok yang dulu ia benci, namun kini ia nikmati. Tanpa ia sadari, setiap langkah menuju kekuasaan juga perlahan menyeretnya menuju kehancuran yang tak terelakkan. Kekuasaan Rahmat kini berdiri di atas ketakutan yang dipelihara setiap hari. Ia bangun dengan pikiran penuh perhitungan dan tidur dengan tangan tak pernah jauh dari senjata. Di Kalijodo, orang-orang berjalan menunduk ketika ia lewat, seolah takut bayangannya sendiri bisa memicu murkanya. Rahmat mulai menetapkan hukuman-hukuman yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Keterlambatan setoran dianggap penghinaan, kesalahan kecil dibalas dengan penderitaan panjang. Ia percaya satu hal, ampunan adalah awal dari pembangkangan. Maka, ia menghapus belas kasihan dari kamus hidupnya. Suatu malam, seorang anak buah lama memohon ampun karena gagal menjaga wilayah. Tangisnya pecah, menyebut keluarga dan anaknya yang masih kecil. Rahmat menatapnya lama, lalu memerintahkan hukuman di depan umum. Jeritan itu menggema di gang sempit, menegaskan bahwa di bawah kekuasaannya, air mata tak memiliki nilai. Setelah kejadian itu, kesetiaan semakin rapuh, tapi tak ada yang berani bersuara. Anak buahnya patuh secara lahir, namun batin mereka dipenuhi ketakutan dan dendam yang dipendam. Rahmat tahu itu, dan justru merasa puas. Baginya, pengkhianatan hanya soal waktu, dan waktu selalu bisa diatur dengan darah. Malam-malam Rahmat dipenuhi bayangan wajah ayahnya yang dulu tergeletak di lumpur. Namun kini, wajah itu tak lagi membawa rasa bersalah, melainkan pembenaran. Kalau aku lemah, aku mati, bisiknya pada diri sendiri, menguatkan tembok dingin di hatinya. Kalijodo berubah menjadi wilayah sunyi yang penuh bisik. Tak ada lagi tawa keras, tak ada perlawanan terbuka. Semua berjalan tertib dalam ketakutan. Rahmat berhasil menciptakan ketenangan palsu, ketenangan yang berdiri di atas tulang dan darah. Namun semakin kejam Rahmat, semakin ia terasing. Ia tak punya teman, tak punya kepercayaan, bahkan pada bayangannya sendiri. Setiap langkah kaki di belakangnya terasa seperti ancaman. Setiap bisikan terdengar seperti rencana pembunuhan. Di tengah kekejaman yang ia bangun sendiri, Rahmat tak menyadari satu hal penting, ketakutan bisa mematikan perlawanan,
tapi juga menumbuhkan dendam yang lebih berbahaya. Dan di balik gelap Kalijodo, sesuatu mulai bergerak, menunggu waktu untuk menyeret sang raja turun dari tahtanya. Isyarat pertama datang dalam bentuk kematian yang ganjil. Seorang penghubung setoran ditemukan tewas di pinggir kali, tanpa luka parah, hanya satu bekas sayatan tipis di lehernya. Cara itu rapi, dingin, dan terlalu terencana untuk sekadar pesan jalanan. Rahmat membaca tanda itu dengan dahi mengeras, ada tangan lama yang kembali bergerak. Beberapa hari kemudian, bisik-bisik menyusup ke telinganya. Nama lama disebut pelan-pelan, seperti kutukan, Arman. Seorang pria yang pernah menguasai jalur gelap sebelum Bang Jaka, menghilang setelah konflik berdarah bertahun-tahun lalu. Rahmat mengingat cerita itu samar, tapi satu detail menusuk ingatannya, Arman ada di bawah jembatan pada hari ayahnya mati. Rahmat menyusuri malam sendirian, menatap jembatan tua yang kini retak dimakan waktu. Di sanalah semuanya bermula. Amarah yang dulu membutakannya kini menemukan wajah. Jika Arman benar kembali, maka ini bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan hutang darah yang belum lunas. Bayangan Arman muncul tanpa peringatan. Seorang pria berambut memutih dengan tatapan tajam berdiri di kejauhan, menatap Rahmat tanpa rasa. Takut, lu tumbuh besar dari lumpur yang sama, katanya tenang. Tapi lu lupa, siapa yang pertama kali ngajarin dunia ini buat kejam. Kata-kata itu memicu badai di dada Rahmat. Ia teringat hujan, besi, dan tubuh ayahnya yang jatuh tak bernyawa. Arman tersenyum tipis, seolah menikmati luka yang terbuka kembali. Ayah lu mati karena dunia ini, lanjutnya, dan sekarang lu jadi dunia itu sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa darah, namun meninggalkan perang yang tak terlihat. Rahmat memperketat penjagaan, memerintahkan penyisiran diam-diam. Ia tahu Arman tak akan menyerang langsung. Dendam sejati selalu memilih waktu yang paling menyakitkan. Di sisi lain, anak buah Rahmat mulai resah. Kematian misterius berlanjut, selalu rapi, selalu senyap. Ketakutan berubah bentuk, bukan lagi takut pada Rahmat, melainkan pada sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Kesetiaan yang dipaksa mulai retak oleh kecemasan. Malam itu, Rahmat menatap pantulan wajahnya di air hitam Kalijodo. Untuk pertama kalinya sejak berkuasa, ia merasakan sesuatu yang asing, ancaman yang tak bisa dihancurkan dengan teriakan atau hukuman. Dendam dari masa lalu telah bangkit, dan ia datang bukan untuk mengambil wilayah, melainkan jiwa. Kalijodo tak lagi tunduk dalam diam. Kematian-kematian senyap membuat ketakutan berubah menjadi kegelisahan terbuka. Setoran mulai terlambat, laporan tak lagi lengkap, dan anak buah Rahmat semakin sering saling mencurigai. Kerajaan yang dibangun dengan ketakutan kini mulai runtuh dari dalam. Rahmat merespons dengan cara yang ia kenal, tekanan dan kekerasan. Ia memerintahkan penyisiran besar-besaran, memaksa orang-orangnya berbicara dengan pukulan dan ancaman. Namun semakin keras ia menekan, semakin banyak celah yang terbuka. Dendam yang ditanam Arman bekerja dalam keheningan. Pengkhianatan pertama datang dari orang terdekat. Seorang tangan kanan menghilang membawa data setoran dan jalur distribusi. Rahmat mengamuk, menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Amarahnya membakar, tapi tak lagi menakutkan seperti dulu. Kalijodo mulai mencium bau kelemahan. Desas-desus kerja sama dengan aparat menyebar cepat. Beberapa pos digerebek tanpa perlawanan, seolah ada yang sengaja membuka pintu dari dalam. Rahmat sadar, Arman tak hanya menyerang fisik, tapi juga menghancurkan kepercayaan dan struktur kekuasaannya. Malam-malam Rahmat kini dipenuhi insomnia. Setiap suara kecil membuatnya siaga, setiap bayangan terasa mengintai. Ia duduk sendirian, memandangi peta wilayah yang dulu rapi, kini penuh tanda silang merah. Kerajaan itu retak, dan ia berada di pusatnya. Anak buahnya mulai berani menatap mata Rahmat, bukan dengan patuh, melainkan dengan perhitungan. Rasa takut pada sang raja terkikis oleh rasa putus asa. Ketika ketakutan mati, kesetiaan pun ikut mati. Di balik semua kekacauan itu, Arman tak pernah muncul lagi. Justru ketidakhadirannya menjadi senjata paling mematikan. Rahmat terjebak melawan bayangan, dan setiap langkahnya terasa salah. Kalijodo berubah menjadi labirin yang memakan rajanya sendiri. Di puncak gedung Reyot yang dulu menjadi simbol kekuasaannya, Rahmat berdiri terlatih. Ia akhirnya mengerti, kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan tak pernah benar-benar kokoh. Dan saat kerajaan mulai retak, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu.
Fajar menyingsing di Kali Jodo dengan warna merah yang ganjil, seolah langit ikut bersiap menyaksikan akhir sebuah kekuasaan. Malam sebelumnya, baku hantam pecah di beberapa titik, tanpa aba-aba, tanpa komando jelas. Anak buah Rahmat saling berhadapan, bingung menentukan kawan dan lawan. Rahmat turun langsung ke lapangan, wajahnya keras namun matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Ia memukul, meneriakkan perintah, mencoba merekatkan kembali kendali yang lepas dari genggamannya. Namun, suara tembakan dan jeritan lebih keras dari suaranya. Di bawah jembatan tua, tempat darah pertama kali menodai takdirnya, Rahmat akhirnya bertemu Arman. Pria itu berdiri tenang di tengah kekacauan, seolah perang ini hanya pertunjukan yang telah ia tulis sejak lama. Ini akhirnya, Mat, ucap Arman lirih. Perkelahian mereka tak terelakkan. Dua generasi kekerasan saling menghantam dengan amarah dan dendam yang mengental. Tinju, pisau, dan luka bersatu dalam gerakan liar. Setiap serangan Rahmat membawa ingatan ayahnya, setiap elakan Arman membawa dosa masa lalu. Sekitar mereka, Kali Jodo terbakar. Bangunan reyot runtuh, teriakan memecah udara, dan darah mengalir ke sungai yang sudah lama tercemar. Tak ada lagi aturan, tak ada lagi wilayah. Yang tersisa hanya naluri bertahan hidup. Rahmat akhirnya menjatuhkan Arman dengan pukulan terakhir yang menghantam rahang. Pria tua itu tersungkur, napasnya terengah. Dengan darah di bibirnya, Arman tersenyum. "Lu menang," katanya pelan, "tapi lu tetap kalah sama diri lu sendiri." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari pukulan manapun. Rahmat berdiri gemetar, memandang kekacauan yang ia ciptakan. Kali Jodo yang dulu ia kuasai kini hancur, dan tak ada kemenangan di tengah puing-puing itu. Saat sirene aparat mulai terdengar mendekat, Rahmat menatap sekali lagi jembatan tua itu. Ia tahu, pertumpahan darah terakhir telah terjadi. Entah hidup atau mati, kekuasaannya berakhir di tempat yang sama saat segalanya dimulai. Sirene meraung semakin dekat, memantul di dinding-dinding sempit Kali Jodo yang hangus. Rahmat berdiri di antara puing dan tubuh-tubuh tergeletak, napasnya berat, tangannya berlumur darah yang entah milik siapa. Untuk pertama kalinya, ia tak memerintah siapapun. Tak ada lagi yang menunggu instruksinya. Beberapa anak buah yang tersisa berlarian menyelamatkan diri, meninggalkannya sendirian. Tatapan mereka bukan lagi penuh takut, melainkan kosong dan letih. Rahmat menyadari, kesetiaan yang ia bangun dengan kekejaman telah hancur bersama kerajaan yang ia ciptakan. Di bawah jembatan tua, Rahmat berlutut, kelelahan menekan tubuh dan pikirannya. Ingatannya melompat jauh ke masa kecil, pada malam hujan ketika ayahnya tergeletak tak bernyawa di lumpur. Lingkaran itu kini tertutup, dengan Rahmat berada di titik yang sama, hanya perannya yang berbeda. Langkah kaki aparat terdengar semakin jelas. Lampu senter menyapu wajah Rahmat, menyingkap mata dingin yang kini dipenuhi keputusasaan. Ia bisa melawan, bisa mati sebagai legenda, atau menyerah dan hidup sebagai bayangan dari masa lalunya sendiri. Rahmat memilih diam, tangannya terangkat perlahan, bukan sebagai simbol penyesalan, melainkan kelelahan yang total. Saat borgol mengatup di pergelangan tangannya, tak ada perlawanan. Kekuasaan yang dulu terasa mutlak kini lenyap tanpa suara. Kali Jodo menyambut pagi dengan sunyi yang asing. Tanpa Rahmat, wilayah itu seperti kehilangan sosok hantu yang selama ini menekannya. Orang-orang keluar dari persembunyian, menatap sungai hitam yang telah menelan begitu banyak darah dan rahasia. Di dalam sel yang sempit, Rahmat duduk menatap dinding kosong. Untuk pertama kalinya, tak ada teriakan, tak ada ketakutan yang bisa ia kendalikan. Hanya dirinya sendiri dan bayangan pilihan-pilihan yang telah ia buat. Ia akhirnya mengerti, kekuasaan tak pernah menyembuhkan luka, hanya menyebarkannya. Nama Rahmat akan tetap hidup di cerita-cerita Kali Jodo, sebagai penguasa kejam yang bangkit dari lumpur dan jatuh bersama darahnya sendiri. Sebuah legenda kelam, menjadi peringatan abadi bahwa siapapun yang membangun tahta di atas penderitaan, pada akhirnya akan terkubur oleh kehancurannya sendiri.